Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Untuk itu, semua umat beragama harus bersama dalam diskusi agar bisa berjalan bersama di jalan yang lurus dan tidak tersesat di jalan yang berliku. Untuk itu, marilah kita dengarkan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Kenapa kita harus memakai buku yang sesungguhnya tidak memiliki nilai sejarah? Dan lebih-lebih saking semangatnya, Injil Barnabas itu tidak cocok dengan Al-Quran juga. Karena dalam Al-Quran, Al-Masih itu entah bagaimana dimaknai secara teologis, itu bukan urusan sejarah, itu urusan tafsir masing-masing agama. Al-Masih itu adalah gelar untuk Yesus. Ya, Innamal Masih Isa bin Maryam misalnya. Atau Ismuhul Masih Isa bin Maryam itu gelarnya Yesus. Entah bagaimana dipahami antara perbedaan Kristen dan Islam, tapi yang jelas kata Al-Masih dalam Al-Quran tidak pernah diterapkan untuk Nabi Muhammad. Tapi dalam Injil Barnabas, Nabi Muhammad disebut Al-Masih. Terus kemudian yang paling menarik, ada banyak tulisan Dante masuk ke situ. Dante Alighieri. Neraka dan surga ada 9 jumlahnya. Itu juga tidak cocok dengan Alkitab, juga tidak cocok dengan Al-Quran. Sekian dulu, terima kasih. Semoga presentasi ini bisa merangsang kita untuk berpikir lebih jernih tentang keberadaan buku yang disebut Injil Barnabas. Terima kasih. Itu menyalurkan angket 200 ulama, kemudian juga 50 mahasiswa-mahasiswi, dan juga dari agama lain. Nah, hampir semua jawaban dari angket itu tidak benar. Ya, misalnya salah satu contoh, siapa penulis Injil Barnabas? Jadi mereka juga tidak tahu. Di kalangan mahasiswa juga saya tanya, mereka juga tidak tahu. Tahun berapa penulisannya? Mereka juga tidak paham. Nah, ini jadi dilematis. Nah, bagi saya, kenapa tidak buat seminar supaya ada titik terang ini, Injil Barnabas ini? Apakah dari pihak Nasrani menurut mereka itu yang benar atau salah? Atau apakah posisi dari pihak kita di Muslim itu yang benar? Nah, itu makanya saya undang Pak Bambang, ya, karena saya pernah ketemu beliau di Jakarta tahun 2003. Ya Pak ya, seminar di UIN. Ya, jadi saya pikir beliau memiliki akademik yang luar biasa untuk bisa membahas ini, dan sudah ada bukunya, ada dia bisa beli. Itu sedikit latar belakang mengapa acara ini diadakan, ya, supaya kita baik Nasrani maupun Muslim bisa melihat apakah ini yang benarnya. Ya, jangan sampai menurut pemikiran saya tidak suka mengklaim sesuatu yang artinya itu salah. Nah, bagaimana generasi berikut yang mendengar ini? Jangan sampai melanjutkan hal yang salah. Lebih baik generasi kita sekarang memutuskan benang itu. Kalau itu salah, jangan dilanjutkan. Begitu juga dari pihak Nasrani. Apakah itu yang benar? Nah, hari ini, ya, para undangan dan adik-adik sekalian bisa tanya dengan narasumbernya, apakah itu yang mereka pegang, ya, selama ini, ya, supaya kita bisa paham. Dan saya sendiri berpuluh-puluh tahun selalu menuduh orang Nasrani, oh, kitabmu itu Injil Barnabas, yang paling benar itu Injil Barnabas, yang kamu pegang salah. Nah, proses waktu kita lihat, wah, ini harus dibuat seminar ini, supaya tidak selalu menuduh bahwa itu yang benar, atau bisa saja dari pihak Nasrani tidak memegang itu. Nah, inilah mengapa kita buat seminar ini. Insya Allah bisa kita mendengar dari narasumber pagi hari ini dan bisa tanya banyak, dan juga mengucap terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberikan kesempatan di kampus 2. Mungkin bisa langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih, selamat pagi. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya secara khusus untuk menelaah mengenai naskah yang disebut The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas. Kebetulan ini salah satu bahan yang pernah saya teliti, dan ini buku pertama yang saya tulis di dalam perjumpaan saya dengan Forum Lintas Agama pertama kali. Terbit sudah cukup lama, tahun 1990-an, waktu saya masih kuliah di semester terakhir. Jadi saya menulis tentang buku ini, dan sampai sekarang nggak tahu sudah cetak ulang yang ke berapa belas kali. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Andi Yogyakarta.
isinya adalah telaah kritis atas Injil Barnabas, asal-usul, historisitas, dan isinya. Nah, untuk sekedar kita mengetahui, Injil Barnabas ini tidak disebut Injil oleh orang Kristen, karena ini buku yang baru muncul pada abad pertengahan. Dari mana kita tahu itu? Yang pertama, bahasa-bahasa yang berlaku pada zaman Yesus itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, dan bahasa Latin. Kalau Bapak Ibu melihat, tidak usah baca Perjanjian Baru. Baca Yosefus, tulisan ahli sejarah abad pertama Yahudi. Baca Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi dan ahli hukum Roma abad pertama. Tentu problematik agama itu antara sejarah dan pewahyuan. Karena setinggi apapun orang Kristen menganggap Perjanjian Baru itu adalah firman Tuhan, tetapi itu kan tunduk pada hukum sejarah. Bahwa kalau benar-benar kitab-kitab itu berasal dari abad pertama, tentu bahasanya ya bahasa yang dipakai oleh orang abad pertama. Kalau kita bicara tentang Mahapatih Gajah Mada dan Anda melihat dokumennya ternyata berasal di zaman Mataram pakai bahasa Jawa Kromo Inggil, tentu itu bahasa zamannya Yosodipuro atau Ronggo Warsito. Zamannya Gajah Mada bahasa Jawa kuno yang belum mengenal tataran Kromo Ngoko misalnya. Begitu juga ketika kita membaca sejarah Yesus atau historical Jesus, tentu Yesus tidak mungkin berbicara pakai bahasa Itali seperti yang disebut dalam Injil Barnabas. Karena bahasa Itali waktu itu belum ada. Bahasa Itali adalah perkembangan atau bentuk baru dari bahasa Latin yang kira-kira baru muncul pada abad ke-10 Masehi. Seperti bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, zamannya Pak Yus Badudu, tentu tidak mungkin Anda paksakan untuk memahami zaman kerajaan Sriwijaya. Nah, ini satu contoh. Perjanjian Baru kemudian melestarikan sejumlah ungkapan dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain. Jadi ini uniknya begini, orang Kristen itu punya kitab yang jumlahnya dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu bukan kitabnya orang Kristen eksklusif. Itu kitabnya Ariel Sharon, kitabnya Benyamin Netanyahu, kitabnya Rabi-Rabi Yahudi yang sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau saudara membaca Perjanjian Lama, tidak usah cari penerbit Kristen yang namanya United Bible Society. Anda bisa mencari terbitan Yahudi, misalnya ini Humasi Torah Im Targum Om Kelos. Ini orang Yahudi yang punya. Ini kitab Taurat, ya. Kitab Taurat dengan terjemahan kata per kata, terjemahan samping pakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa Suryani, bahasa yang dipakai oleh Yesus. Misalnya, ini kitab Taurat bagian yang pertama. Bershit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Vihaaret hayyetah tohu wa puhu wa hosek alfenetehom ve ruah Elohim merakefet alfenehamayim. Wa yomer Elohim yehi ur wa yehi ur. Ini kitab Yahudi dan kitab Kristen sama. Jadi problemnya di mana? Problemnya adalah pada penafsiran. Jadi sekalipun orang Yahudi menolak Yesus dan orang Kristen percaya Yesus, tapi kitabnya kan sama. Ini yang namanya kitab Taurat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Kita memiliki kitab semacam ini ada yang usianya lebih dari 2000 tahun. Yaitu yang disebut penemuan The Dead Sea Scroll. Anda kalau belum sempat ke Yerusalem, silakan Anda datang ke Malang, saya punya The Museum Cafe yang mengkoleksi replika naskah-naskah kuno selama ribuan tahun sampai sekarang masih ada di Malang. Misalnya Taurat Samaria, kemudian Masoretik, ini Tauratnya Yahudi, lalu Perjanjian Lama Kristen, ada yang terbitan Yahudi, ada terbitan Kristen, ada yang terbitan dari Libanon, terjemahan kata per kata dalam bahasa Arab. Misalnya tadi teks tadi itu dibaca kalau di Libanon setelah Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret diterjemahkan fil bati khalaqallahu samawati wal ard dan seterusnya, kata demi kata. Dan itu wibawa setelah Perjanjian Baru. Sekalipun demikian, yang satu lagi pengaburan dengan yang namanya
kisah Rasul Barnabas itu berasal dari abad kelima. Itu sesungguhnya juga cerita yang tidak ditolak oleh gereja kuno. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada cerita kematian syahid Rasul Barnabas di Siprus, khususnya di pulau Siprus di kota Salamis. Dan ketika dia martir di sana, dia ditunggui oleh Rasul Petrus. Setelah orang-orang yang menganiaya Barnabas itu membakar mayatnya, tulang-tulangnya dibawa, diselamatkan di sebuah gua. Pada tahun 400 sekian zamannya Maharaja Zeno, ditemukan relikwi dari Rasul Barnabas itu, dan kemudian diterbitkan perangko di Siprus bahwa disinilah tempat peninggalan Rasul Barnabas. Itu dihormati sampai sekarang oleh gereja ortodok. Lalu gereja Protestan kan nggak punya cerita semacam ini. Di gereja ortodok kan dipelihara, dan di dalam tulisan yang dinamakan kisah Barnabas itu ada catatan. Aslinya tertulis begini: jenazah Rasul Barnabas diketemukan di pulau Siprus dengan Injil Matius yang berada di atas dadanya. Berarti Barnabas tidak menulis Injil sendiri, tapi Injil yang diwartakannya Injil menurut penuturan Matius. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata Matiusnya dibuang. Seolah-olah bunyinya Barnabas meninggal di pulau Siprus dengan kitab Injil karyanya di atas dadanya. Ini untuk meneguhkan bahwa seolah-olah Barnabas menulis Injil sendiri. Tapi serapat-rapatnya kita menyimpan hal yang salah, terbukti juga. Inilah naskah Injil Barnabas edisi bahasa aslinya Itali. Di atas tertulis, Vero Evangelio di Yesu Nazareto Chiamato Cristo. Inilah Injil yang benar dari Yesus yang disebut orang Nazaret yang disebut Kristo. Berarti di sini diakui Yesus adalah Kristo. Kristus itu adalah terjemahan Yunani dari bahasa Ibrani Hamasyah, bahasa Arabnya Al-Masih. Karena kata sandang definite artikel al itu di depan kalau bahasa Arab, bahasa Ibraninya ha, bahasa Arabnya a di belakang, Mesiha, Yesua Mesiha, Mesiha Dagala, jadi Al-Masih Ad-Dajjal misalnya. Itu dari Alkitab Pesita itu. Kata Dajjal itu dari bahasa Suryani. Yesus orang Nazaret disebut Kristus. Tetapi di pasal 96 dikatakan Yesus bersumpah. Dan anehnya sumpahnya Yesus itu mirip sumpahnya Nabi Muhammad. Walladzi nafsi biyadihi. Demi dia yang diriku ada dalam genggaman tangannya. Ini tidak lazim di abad pertama. Ini sumpah yang muncul di dalam kitab hadis. Ya, zaman Yesus itu tidak ada sumpah seperti itu. Dia mengatakan demi jiwaku yang dalam genggaman tangannya, aku bukanlah Mesias. Padahal Mesias itu artinya sama dengan Kristus. Tidak mungkin orang Yahudi di abad pertama tidak mengerti kalau Mesias bahasa Ibrani itu sama dengan Kristus bahasa Yunani. Berarti penulisnya masih bukan orang Yahudi di abad pertama. Kemudian kesalahan geografis. Digambarkan terlalu fatal. Pergilah Yesus ke Galilea turun. Itu selalu ada. Ada ungkapan di Rasul Barnabas yang mengatakan di dalam peperangan pihak yang menang selalu akan menderita karena mereka dibebani dosa yang lebih banyak. Tetapi ungkapan seperti ini yang katanya ucapan Barnabas juga tidak ada dalam Injil Barnabas. Dan yang disebut Epistle of Barnabas, kitab surat Barnabas, itu dihargai oleh gereja. Sampai hari ini dianggap sebagai the Apostolic Fathers. Tulisan-tulisan yang berasal dari zaman muridnya, murid Yesus. Dari zaman para rasul. Dan itu dianggap sebagai buku yang bermanfaat. Dan di gereja ortodok itu dipahami, dikenal dengan taklid al-muqaddas. Jadi tradisi suci, paradosis yang terus sampaikan dari Yesus 12 muridnya 70 murid, 7 murid dari 12 murid dari 70 murid sampai hari ini tidak boleh ini mata rantainya putus. Itulah yang di gereja ortodok disebut sebagai khilafah rasuliyah. Tapi karena kata khilafah sekarang dibajak oleh pihak intoleran, maka saya tidak menggunakan kata khilafah lagi, saya gunakan kata taklid al-muqaddas sebagai terjemahan dari paradosis rasuliyah. Ya,